Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Kita tampilin dulu fotonya ya, karena ini sebenarnya waktu pertama kali kita lihat, kita pikir ini kayaknya poster film Korea terbaru. Ya, tuh teman-teman ya. Terus tiba-tiba Pak Paulus datang. Wah, judulnya bikin penasaran ya kok. Wave in Crisis. Wave in Crisis. Wah, ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa lagi krisis sekarang-sekarang, teman-teman tenang aja ya. Legacy udah siapin. Dan orang ini, Put, ya orang ini, ada saripan nggak? Nggak deh. Oke, orang ini teman-teman, dari pertama kali gua ketemu di Legacy 178, ya, itu konsisten, ya, ada hari-hari gua ketemu di kubikel, di bagiannya ada waktu itu ya, di box gitu, ya, dia lagi telepon orang. Dan setiap kali gua ngobrol sama dia tuh selalu tersenyum. Which is itu satu hal yang bagus, bener nggak sih kalau kita di bisnis orang ya? Bener nggak teman-teman ngerasain gitu nggak? Ya. Terus udah gitu tiap kali ngobrol sama dia tuh dia kasih semangat, ya. Terlepas mungkin dia juga lagi, gua percaya kita nggak selalu semangat, bener? Ya, tapi tiap ketemu dia tuh selalu bisa kasih kita semangat. Nah, pastinya bukan cuma kita semua yang pernah ketemu secara personal sama Felix aja yang perlu ngerasain itu. So, langsung aja kita bangkit berdiri, kita sama-sama sambut Putri. Siapa? Felix Anastasia. Pagi ya. Oh ya. Dua pakai. Oke. Jujur banget pas awal diminta sama Kak Ibra buat sharing, gue juga bingung ya. Sharing apa gitu ya, karena kita temanya final sprint, kita temanya one more time. Saya coba kasih sharing aja apa yang pernah gue alamin sebelumnya gitu ya, dan mungkin ada beberapa teman yang lagi ngalamin saat ini ya. Wave in Crisis. Oke. Teman-teman pernah dengar Kota Sopeng? Ya, gue yakin semua dari sini belum pernah dengar ya. Satu pun belum pernah dengar ya. Iya, Sopeng. Iya, Bopeng mah iya sering dengar gitu ya. Jadi gue asalnya dari Kota Sopeng, teman-teman. Itu tuh kalau naik mobil dari Makassar itu 4 jam. Jadi jauh banget ya. Jadi jauh banget. Oke. Nah, gue background keluarga ini dari usaha keluarga itu restoran sama warung kopi ya. Jadi restoran kok bisa dua gitu ya, karena papi saya itu backgroundnya dari restoran yang cukup dikenal di sana gitu. Nah, oh ya Starbucks mah belum ada kok, itu udah bagus ya, kita masukin Starbucks ya di sana ya. Nah, background restoran cukup laku di sana, cukup dikenal di satu kota pada zamannya karena keluarga papa saya itu yang pertama beli mobil sedan waktu itu. Ya, asik gitu ya. Keluarga pertama yang dia zaman kuliah SMA itu sekolah, dia yang pertama katanya beli lampu disco. Wah, yang seumuran sama papi gue kayaknya itu menyadari ya ternyata lampu disco itu tuh sangat glamor waktu itu ya. Jadi teman-temannya tuh pada hangout gitu ya, pulang dari sekolah hangout ke rumah, makan-makan dan lain-lain gitu ya. Karena pas acara reuni SMA-nya itu ya ini kelihatan yang ketawanya semerbak gitu ya, ini Ko Victor nih seumuran mungkin sama papi gua ya. Nah, oh iya benar. Oke, nah berbeda sama background mami saya. Nah, mami saya itu backgroundnya dari kecil, papinya itu udah meninggal. Nah si maminya itu nggak tahu kerja, jadi mereka bersaudara berenam itu gotong royong tiap subuh bangun pagi, warung kopi, jualannya apa? Kopi sama kue-kue, roti gitu ya. Tiap subuh dia bangun,
dia bikin roti. Zaman dulu itu belum ada mesin-mesin segala ya. Jadi buat rotinya tuh sambil di panci gede gitu ya, baskom gede diplak-plakin gitu ya. Gue nggak ngerti gimana cara dia cerita kayak gitu ya. Jadi dia pakai tangan sendiri ya. Udah terbiasa dia angkat panci air panas gitu sendiri. Panci yang isi air panas diangkat sendiri umur 6 tahun 7 tahun katanya. Ya, jadi dia background-nya benar-benar beda banget. Pulang sekolah dia harus balik lagi langsung ke rumah tuh. Harus bantuin keluarganya lagi tuh. Nggak ada yang namanya main. Dan warung kopi itu bukanya tiap hari, nggak ada yang namanya liburan. Jadi benar-benar keluarganya beda banget nih papi sama mami. Nah, dan bersyukurnya pada saat papi saya udah married sama mami saya, dia tuh nggak mau tergantung sama keluarganya. Dia ngerasa keluarganya itu kalau dia ikut terus dia nggak bisa berkembang. Dia cobain bisnis baru. Dia buka bengkel motor. Nah, bengkel motornya puji syukur Tuhan lancar tuh, ya lancar jalan karena zamannya itu belum terlalu banyak bengkel motor di kota kita waktu itu. Akhirnya jalan, dia bisa beli bisa beli mobil baru. Ya, kecepatan kadang. Ini nggak kelihatan di sini ya. Jadi dia bisa beli mobil baru, dia bisa beli rumah baru, ya. Ya kita punya bisnis baru. Jadi itu kehidupan yang gue ingat itu menyenangkan banget, senang banget. Minta apa juga dikasih waktu itu. Semuanya menyenangkan ya. Mau minta mainan apa dikasih sama si papa. Mau jalan-jalan kemana dikasih sama si papa. Mau minta buku apa juga dikasih sama si papa. Kenapa? Karena kehidupan lancar, ekonomi lancar pada saat itu. Gitu. Tapi kan kita menjalani hidup nggak seperti yang kita pengenin ya. Benar nggak sih? Kita kan suka rencana ya A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Gitu. Akhirnya si papi saya itu pisah ceritanya sama si keluarganya yang punya restoran tadi. Dia pindah, kita punya rumah baru dan happy banget. Rumah barunya itu isinya 80%-nya itu barang-barang toko. Karena ceritanya lagi mau diperluas tuh, membuka cabang ceritanya. Ya. Tapi ada kejadian menarik, teman-teman. Ya, di satu masa ketika jam 10 malam, gue ingat banget waktu itu si mbak-mbak yang jagain kita waktu itu, gue masih kecil banget, dibangunin jam 10 malam, dibangunin, ayo cepet-cepet bangun-bangun gitu, ya. Dia lagi gendong si dedek saya, umur 2 tahun, tangan yang satunya tuh pegang kakak saya, gitu ya. Bangun, cepetan bangun. Aduh, ini apaan sih? Gue buka mata, gelap semuanya tuh. Yang gue lihat cuman asap doang sama yang nyala api. Kaget banget kan, ini ada kebakaran. Akhirnya kita turun, panik turun, akhirnya ke depan rumah. Ke depan rumah, selamat, si mbak saya cuma bisa nangis doang. Kenapa dia nangis? Bingung, karena pada saat kejadian, papi sama mami saya lagi nggak ada di rumah. Ya, kebayang nggak sih? Yang punya anak umur 2 tahun, yang punya anak umur 6 tahun, ninggalin anak, dan mami papi saya itu lagi di luar kota yang jaraknya 2 jam dari rumah. Ninggalin 3 anak sama mbak doang di rumah. Si mbaknya jadi merasa bersalah, nangis doang depan rumah, dan gue masih ingat banget, tiba-tiba di dalam kegelapan itu yang entah berantah lagi panik semua, tiba-tiba gue ditarik tuh sama seorang, gue nggak tahu siapa ini orang, lagi mau nyulik gue atau gimana gitu ya. Dia narik tuh bilang, sini kamu ikutan ke rumah om gitu ya. Akhirnya gue sendiri, gue nggak tahu tuh saudara gue di mana gitu. Akhirnya gue ditarik, di rumah om itu posisinya deket dari rumah gue. Gue cuman nungguin, berdiri gitu ya. Di depan saya cuman gelap doang, gelap, nggak tahu apa. Orang-orang semua teriak-teriak, panik, gue nggak tahu, cuman berdiri doang. Lama-kelamaan capek ya, akhirnya gue duduk dan gue akhirnya tertidur depan situ sendiri. Sampai subuh, baru dibangunin dan diketahuan, oh si Felix di sini gitu, sama mami papi saya. Gitu ya. Jadi keadaan itu tuh benar-benar kaget, pasti ada, panik, apalagi mami papi saya pasti panik banget waktu itu ya. Dan bingung juga gitu, dan kehilangan. Ya, kehilangan kenapa? Semua barang-barang habis. Yang kita punya cuman baju doang yang keluar. Nggak ada sama sekali.
Jadi semua bisnis baru papi saya itu yang sebelumnya habis semua. Barang-barang bengkelnya, semua apa yang dia udah bangun, habis semua. Masa-masa nggak mudah ya. Nah, akhirnya setelah kurang dari sebulan, kita pindah ke rumah baru. Lah, kok bisa ada rumah baru lagi gitu ya. Puji syukur Tuhan, papi saya dikasih kebijaksanaan, pas dia lagi banyak uang, dia beli bukan cuma rumah baru yang tadi, tapi dia ada beli juga satu rumah ini. Tapi rumah ini tuh belum jadi sama sekali. Di atasnya tuh baru dicor, jadi cuma bener-bener tembok doang, kanan kirinya cuma batu bata doang, dan ruangan satu-satunya di rumah itu cuma satu kamar doang. Yang lain belum jadi sama sekali. Di kamar itu kita tidur sama mami papi, termasuk sama mbak. Di situ kita makan, di situ kita ngobrol-ngobrol, di situ kita saling menguatkan gitu, saling cerita-cerita gitu. Nah, kita hidup dari bantuan orang, teman-teman. Jadi benar-benar kita terima makanan pada saat itu aja, mau dilihat juga lapar, iya gitu. Tapi nafsu makan juga nggak gimana-gimana gitu ya. Jadi semua benar-benar mau baju, mau makanan, mau modal usaha itu semua dari bantuan orang. Itu masa-masa yang nggak mudah banget waktu itu. Gitu. Nah, apa yang dirasain sama keluarga gua gitu ya? Stres. Mami gua stres banget. Sampai-sampai dia 2 minggu pertama dia nggak bisa jagain anaknya sama sekali. Nggak bisa pegang anaknya sama sekali. Sampai-sampai salah satu adik gua yang paling kecil dititipin ke saudaranya dia. Sampai segitunya. Udah nggak bisa ngurusin anak-anak. Dia cuma bisa duduk di kamar gitu, bengong ya. Gue lihat nih orang lagi kenapa gitu, mami gue udah gila atau gimana gitu ya, cuma bengong gitu. Dan ternyata pada saat itu dia lagi hamil anak keempat. Wah, nggak gampang banget. Gue lihat mami gue kenapa ini, nggak gampang waktu itu teman-teman. Dan kita juga bingung ya, kita nggak percaya diri. Kenapa? Karena kita harus ulang lagi bisnisnya. Dan itu bisnisnya itu modal-modal barang-barang semua dari orang lain, jadi maksudnya dipinjemin gitu. Jadi mulainya itu bukan nol, tapi mulainya dari minus. Ya, nggak gampang. Kita harus dapat lokasi baru yang tadi, rumah tadi, pelanggan-pelanggan belum tentu tahu. Dan mau menyerah kenapa? Karena kita lihat kondisi kita waktu itu, apa yang kita punya. Barang-barang, gue masih ingat banget, barang-barang di dalam kamar berantakan, masih berserakan di mana-mana, lemari belum ada, meja makan belum ada, kita cuma duduk di karpet doang, karpet juga di bawahnya masih tembok polos gitu, benar-benar kita nggak ada apa-apa waktu itu. Kita lihat keadaan kita saat ini, apa yang kita punya, dan ngebayangin ke depannya susahnya seperti apa. Kita rasanya kayaknya di ke depan itu bayangannya benar-benar nggak, susah banget rasanya gitu untuk memulai lagi gitu. Apa yang mental kita pada saat itu tuh benar-benar hancur sama sekali gitu. Nah, cuman gue bersyukurnya apa yang gue alamin, ya gue sharing sama teman-teman bahwa kita ada kebersamaan waktu itu. Ya kita saling merangkul, mami papi juga makin benar-benar sama anaknya tuh. Mereka merasa bersalah banget gitu ya. Mami saya tuh stres banget, papi saya juga lumayan gitu ya. Dia ngerasa bersalah karena ninggalin anaknya pada saat kejadian. Jadi saling merangkulnya tuh benar-benar beda banget dibanding sebelumnya gitu lah. Karena dia udah kebayang di jalan tuh dia anak-anaknya semua udah pada mati gitu. Anak-anaknya udah pada nggak ada. Karena zaman itu belum ada telepon. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Nyampe di sana tuh benar-benar cuma habis semua gitu, nggak ada yang tersisa. Jadi mami papi saya udah takutnya tuh kayak kehilangan semua anaknya, 3 anaknya gitu. Jadi pada saat kita lagi ngobrol bareng itu dia, aduh jangan sampai anak saya hilang gitu loh. Ya. Dan gue juga saudara, puji syukur Tuhan, kakak saya ada 1 orang, dia tuh juga merangkulnya juga lumayan banget ya. Kita uang sebelumnya
kalau mau ke sekolah itu dia nggak pernah mau bonceng saya naik sepeda gitu. Dia bilang, kamu berat, ngapain kamu ikut-ikut gitu ya. Wah ini kurang ajar, ini pelit banget gitu ya. Saya disuruh jalan kaki ya, sebelum kejadian kebakaran itu ya. Tapi setelah kejadian kebakaran, ayo dek sini saya anterin kamu. Weh. Ya, kalau udah lagi dapat tanjakan gitu ya, dia bilang, kamu turun dulu. Wah, iya oke. Di depan boleh naik lagi ya? Boleh. Dan gue ingat satu kejadian, gue lagi digangguin sama kakak kelas gue. Gitu ya, digangguin. Gue masih ingat banget kelas 2 SD, itu nangis gitu ya, nangis. Gue ingat banget tangga gitu, nangis. Gitu ya. Wah, tiba-tiba ada seorang yang datang. Datang, kayak flash gitu ya, tiba-tiba larinya benar-benar kayak lagi panik gitu ya. Datang langsung dihajar si kakak kelas itu. Langsung dipukul si orang gitu tuh. Habis itu sih gue baru juga iya ya, dia orangnya dihajar dulu baru gue diketemuin ya. Jadi yang duluan tuh si orang lain dulu dipukul baru gue di ini ya. Jadi gue lihat kok kakak saya waktu itu gila, ini orang kayak superhero gitu ya. Gue ada apa-apa tiba-tiba dibantuin. Nah, jadi kebersamaan kita beda gitu. Kita makan benar-benar kita janjian, makan malam juga benar-benar bareng dulu, nungguin yang lain dulu datang, kumpul baru kita makan. Jadi kita ada kebersamaan waktu itu gitu. Dan ada ide dan inovasi baru. Kenapa? Karena mami saya waktu itu ibu rumah tangga sebelum kejadian. Tapi pada saat kejadian dia mikir, apa yang gue bisa bantuin dari keluarga? Gue nggak mungkin jadi ibu rumah tangga terus. Gue harus bantuin ekonomi keluarga. Kita harus keluar dari keadaan ini. Gimana caranya? Akhirnya dia jualan kue, dia jualan roti. Karena dia punya basic dari keluarganya sebelumnya, basic kerja kerasnya. Dia lakuin, dia jual-jualin ke orang-orang. Dia nggak malu untuk datengin orang-orang setelah apa yang dia laluin. Dia nggak malu buat datengin orang-orang gitu. Karena memang dia ngerasa yang dia pikir, apa yang bisa buat anak gue tetap hidup. Bukan lagi mengenai masa depan. Apa yang bisa anak gue makan hari ini. Itu yang dia pikir waktu itu. Benar-benar habis-habisnya dia masukin semua toko-toko. Dan gue kagum banget lah gitu. Setelah apa yang dia lakuin gitu. Dan dia berani lakuin gitu, dia nggak malu dan lain-lain. Oke, dan dia punya tujuan jelas. Keluarga kita itu jadi punya tujuan yang jelas. Kenapa? Karena sebelumnya itu pada saat kita lagi convert zone, pada saat kita lagi berjaya, kita nggak tahu tuh yang namanya ke depannya kayak gimana. Kita cuma menikmati, oh yang sekarang aja asik ya. Itu menikmati apa yang ada. Kita nggak pernah buat rencana ke depannya 10 tahun anak-anak seperti apa, nggak pernah. Tapi pada saat kita dalam krisis itu, kita punya gambaran jelas, anak gue nanti seperti apa ya ke depannya ya. Dia nanti bakal kuliah di mana ya, dia bakal nanti hidupnya seperti apa ya. Jadi lebih banyak waktu untuk merenungi hal-hal seperti itu. Ya, keluarga kita jadi tahu apa yang penting dan yang nggak penting untuk dilakuin gitu. Dan gue jadi ingat satu masa itu cukup memorable ya, terkesan karena berkesan banget karena pada saat kita makan malam bareng di satu kamar-kamarnya, nggak ada kamar yang lain, nggak ada yang ruangan yang lain ya, di atas karpet gitu, di atas karpet kakak saya nanya nih, koko saya nanya, Pak, kedepannya gimana ya kita ya gitu. Koko saya nanya gitu, Pak, kedepannya kita gimana ya? Akan terus seperti ini nggak ya? Papa saya jawab, udah lo nggak usah pikir mengenai duit mah, uang sekolah mah sama uang jajan, nanti papa yang ngurus. Kamu fokus belajar aja. Itu yang diomongin sama papi saya. Terus mama saya ngomong, nah pokoknya kamu sungguh-sungguh belajar aja. Kamu belajar yang benar, jangan main-main. Kalau bisa, kalian butuh, ada yang dari satu kalian butuh jantung mami, saya kasih jantung mami. Kalian mau butuh organ mami apa, gue kasih. Semua yang apa yang gue kasih, kalian perlu gue kasih. Asalkan kalian bisa tetap hidup. Asalkan masa depan kalian bisa terjamin. Dan yang gue ingat di masa itu, cuma satu doang, gue harus sungguh-sungguh belajar nih. Gila nih. Sampai segitunya gitu ya, mami papi saya sayang sama anak-anaknya gitu. Sampai jantungnya aja mau dikasih, men, gila aja gitu. Itu kan berarti nyawanya dia.
udah nggak ada orang hidup bisa tanpa jantung gitu. Kalau satu ginjal mau beli apa gitu bisa gitu ya. Ini jantung gitu. Ini adalah satu organ penting ya dalam itu, dan wah itu gila. Oke. Itu sangat membantu, dan akhirnya gue rasa ya udah, gue ingatnya itu doang tuh, belajar yang benar. Nah, belajar nggak benar. Itu doang satu tuh yang gue ingat. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajakin, yuk main yuk, nggak sekolah gitu. Enggak. Gue ingat mami gue di rumah, enggak, belajar yang benar. Yuk, tinggalin sekolah yuk, bolos yuk. Yang gue ingat, yaudah, enggak. Belajar yang benar. Itu yang gue selalu ingat tuh. Nah, dan bersyukur ada breakthrough ya dari keluarga kita. Apa yang apa ya? Nah, ini hasil dari gue ingat apa ya? Gue yakin ini tuh hasil dari yang mami papi tanamin sebelumnya gitu, yang kita udah lewatin sebelumnya gitu. Dan akhirnya puji syukur Tuhan, gue nggak perlu bebanin buat orang tua gue buat biaya sekolah gue, karena selama gue dari SMP sampai gue kuliah, gue dibayarin sama pemerintah, gue selalu dapat beasiswa gitu. Dan ini tuh bukan hasil dari kuatnya gue yakin, karena kalau nggak ada mami papi gue yang ngebantuin, yang ngedorong, yang motivasi, gue nggak percaya bisa dapat hal-hal seperti ini. Dan ini tuh bukan cuman gue sendiri gitu, karena kayak koko gue berani buka bisnis baru, bisnis getah pinus. Dede gue yang ketiga sekarang lagi sekolah spesialis dokter gigi. Ya, dia sekolah dokter gigi sekarang lagi spesialis. Kemudian yang keempat itu yang paling bungsu, dia suka ikut olimpiade juga gitu, olimpiade matematika waktu dia sekolah. Dan dia dari SMA bisa beli iPhone dari jualan-jualan aksesoris di sekolah gitu. Jadi jago jualan gitu. Gue waktu kuliah aja ngeliat, gila anjir nih orang jago banget gitu ya. Beli iPhone dari jualan di sekolah gue. Gue waktu itu mikirnya cuman apa sekolah doang gitu ya. Dan bersyukur bisnis mama gue berkembang, bukan cuman saudara-saudara, ternyata bisnis mami gue yang awalnya cuman coba-coba gimana bertahan, akhirnya berkembang, yang paling dikenal di kota kita gitu sampai sekarang. Jadi kalau ada acara-acara pemerintahan dari bupati, dari pejabat-pejabat pemerintah, dari teman-teman sekolahnya itu biasanya belinya di mami, mau itu kue, mau itu roti, mau itu Chinese food, itu biasanya di mami gitu. Dan ternyata bisnis bengkel papa saya itu nggak berjalan semulus seperti dahulu kala gitu ya. Ternyata yang sekarang yang menjadi fondasi utama dari keluarga saya adalah bisnis yang dibangun dari mama saya gitu loh. Jadi gue gak nyangka juga yang dari awal coba-coba ternyata bisa sebesar sekarang gitu. Nah, gue lihat nih apa kesamaan dari krisis itu apa. Gue lihat persamaan dari apa yang gue alamin selama di Prudential gitu. Kesamaan dari krisis apa sih gitu. Ya. Jadi krisis itu adalah opportunity gitu. Jadi gue nggak yakin tuh pada saat kalau misalnya keluarga gue nyerah pada saat itu, nggak maju, gue nggak yakin tuh kita berada di saat-saat sekarang ini gitu. Gue suka dengar cerita-cerita dari teman-teman mami, teman-teman papi ya, mereka selalu ngomong gini, wah hebat ya, anak kalian semua pada sukses ya, selalu ngomongnya gitu tuh. Tapi gue nggak yakin tuh pada saat kejadian kebakaran itu, kalau kita nggak ngambil kesempatan, gue nggak yakin tuh. Kalau kita nggak lakuin yang terbaik pada saat itu, apa yang bisa kita lakuin, gue nggak yakin tuh. Kalau kita nggak saling mendorong, saling menyemangati pada saat itu, gue nggak yakin bisa berada di saat-saat seperti ini. Mungkin gue lagi di Sopeng gitu ya, lagi jadi gelandangan gitu, gue nggak yakin gitu ya. Gue nggak yakin ada di saat seperti ini kalau kita nggak ngambil kesempatan pada saat itu. Gitu. Nah kalau kita selarasin nih dengan final sprint kita, kira-kira apa sih krisisnya kita pada saat final sprint? Ada yang bisa bantuin nggak teman-teman?
Oke, waktu mepet. Gue boleh di sini nggak? Gue pindahin ya. Oh, ini ada kok. Mungkin karena gue orangnya visual, jadi gue seneng coret-coret ya. Ini nggak usah. Ya ini Mi ya. Ada bisa bantuin nggak teman-teman? Krisis kita apa tadi? Apa kurang waktu? Oke. Jawabannya. Apalagi ada yang mungkin ada juga teman-teman nggak ada market ya, bener nggak? Apalagi nih takut mungkin ya, takut nelfon gitu ya. Untuk partner-partner yang awal-awal tahun pertama tahun kedua mungkin ini krisisnya dia tuh. Pas ketika udah oke sama leader, oke gue pengen capai goal ini, gue pengen promosi, pas nyampe di rumah sendiri gitu ya. Pas nelfon, nah ini krisisnya partner-partner baru nih biasanya nih. Takut gitu, takut nelfon. Oke. Ya, goalnya kita apa-apa aja sih? Promosi, drama, apalagi? Achievement-nya, oke. Nah, kita ngerasa proses kita seperti ini teman-teman, benar nggak? Kita krisis dan apa yang ada di bawah ini. Tapi sebenarnya, seperti yang di-sharing sama Ko Andre waktu hari Sabtu, kita harus decide dulu nih. Ya, kalau kita nggak berada dalam track, ya, kita bakal ngerasa biasa-biasa aja. Nggak akan ada yang namanya krisis nih. Benar nggak? Hidup pasti mudah sih kalau ini ya. Kita bisa pilih cara yang mudah, benar. Tapi ketika kita udah decide buat masuk track, kita bisa dalam krisis itu tuh. Dan tiap orang, gue rasa adalah 1-2 yang punya krisis masing-masing tuh. Nggak ada, gue ngerasa dalam perjalanan ini nggak mungkin ya sempurna gitu ya. Karena kita masih manusia biasa gitu. Nah, ini yang akan kita jalanin ke depannya gitu ya. Cuman yang kita belum sadari adalah kita taunya cuman satu arah doang teman-teman, benar nggak? Kita taunya ya gua gitu, yang ngalamin krisis gua, orang lain nggak ngerti tuh apa yang gua alamin. Padahal sebenarnya kita ada di mana? Di legacy ya hari ini ya. Saat ini kita lagi di legacy ya. Mungkin kita nih ya. Di sini ada siapa? Ada leader. Di sini ada siapa lagi? Ada Ko Andre. Di sini ada siapa lagi nih? Ko Philip. Siapa lagi nih? Ko Victor. Gitu ya. Ko Willy. Dan lain-lain nih teman-teman. Ya. Kita ada di legacy. Sebelumnya mungkin pada saat kita ngerasa oh ya udah gue pengen keluar dari krisis ini, gue pengen semangatin hidup gue pengen berubah. Yang awalnya kita punya cara seperti ini, mungkin kita bakal nambahin tuh cara lain tuh. Wah, jagoan ceritanya ya. Tapi kita nggak sadar tuh teman-teman, sebenarnya kalau kita belajar sama teman-teman di legacy ya kita punya cara-cara seperti ini nih. Ya, kenapa? Ada teman-teman yang udah pernah dapat duluan gitu. Dia udah tahu caranya. Mau jumlah case paling banyak siapa belajar sama
Civika gitu. Mau Pak besar-besar FPA belajar sama siapa? Banyak itu ya, Ko Paul, teman-teman yang udah biasa dapat Star Club, dapat achievement, banyak cara. Oh ya. Ini banyak cara teman-teman. Jadi kita jangan ngerasa sendiri ngejalanin ini. Ya. Nah, dan ingat juga di selain di legacy, hidup kita bukan cuma mengenai kerjaan doang. Jangan salah arah juga teman-teman ya. Jangan sangka semua legacy enggak, kita bareng sama keluarga kita. Ya. Ngomong sama keluarga kita, "Ma, saya lagi ngejar ini nih," gitu. "Pa, saya lagi ngejar ini nih, tolong doanya ya. Gue ngerjain ini karena ini nih, buat kalian, buat yang punya anak-anak, boleh ngomong sama anak-anaknya tuh. Nak, Mami lagi kejar ini ya, Papi lagi kejar ini ya, tolong doain Mami, Papi ya." Mungkin waktu-waktu kita ke depannya tuh, waktu-waktunya mungkin berkurang. Yang dulunya Sabtu Minggu kita ada janjian waktu apa, bareng-bareng, kita berkurangin ya. Kenapa? Karena Mami Papi lagi kejar ini nih, tolong dukung Mami ya. Mungkin anaknya masih kecil gitu, dia nggak ngerti maksudnya apa gitu ya. Tapi kita nggak tahu di kamarnya dia ngapain sebelum tidur. Mungkin anak-anak kita, anak-anak kalian, anak-anak kita, ini kayak lagi punya banyak apa gitu ya, anak-anak kita gitu ya. Ya, anak-anak teman-teman tuh bisa doain teman-teman gitu. Ya. Dan ini yang gue alamin juga pada saat mau promosi yang dulu gitu. Yang gue rasa gue lagi dalam krisis, aduh susah banget ya Tuhan, nggak mungkin market gue nggak punya nasabah yang bisa ngambil segede ini gitu. Kurangnya masih 3 kali lipatnya, dan ini udah final sprint, udah quarter keempat, gue nggak kebayang mau nawarin ke siapa, mau bantu siapa, gue nggak kebayang gitu. Tapi pada saat gue rasa gue decide nih, enggak, gue nggak boleh dalam keadaan seperti ini nih, gue harus keluar nih, gue harus ikutan sama teman-teman di kantor, karena gue yakin gue nggak bisa sendiri, gue yakin banget gue nggak bisa sendiri, gue harus bareng sama yang lain, ya. Nah, akhirnya gue dapet tuh cara-cara baru yang tadi ini nih. Tapi ternyata ketika kita masuk track ya, kita saling semangatin di kantor, pengalaman gue pas promosi adalah teman-teman yang lain pada sorakin gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain udah tracknya di depan banget ya, tapi dia masih tetap sorakin tuh di belakang. Ayo semangat gitu ya. Felix, ayo kamu bisa. Padahal gue waktu itu belum pernah promosi gitu ya, belum pernah dapat achievement, tapi mereka semangatin gitu. Mereka udah ada yang depan sana gitu. Tracknya beda, tracknya gue sini kok dia bisa ini sorakin. Oh iya, ternyata budaya legacy seperti ini. Wah, akhirnya gue belajar, gue nanya ke mereka, caranya gimana sih? Gue ketemu nasabah seperti ini, tipe seperti ini, gue cerita gitu ya, dan diajarin gitu. Dan gue salah satu hal yang banyak gue pelajarin dari teman-teman legacy, gue ingat satu masa ketika gue ketemu sama Ko Victor di Legacy 178, terus dia bilang gini, "Lix, gila, lu rajin banget, Lix. Lihat dari penampilan, lu rajin seperti ini, lu udah karakter leader seperti ini." Ini. Padahal secara finansial gue nggak ada hubungan sama Ko Victor gitu, tapi dia bisa ngasih gue identitas seperti itu. Ya. Itu secara sadar nggak sadar berhemat terus di pikiran gua. Gila, Alex, lu udah leader, ini lu udah bisa promosi, kata Ko Victor ya, yang grupnya udah segede itu, kata gitu. Oh gitu ya, gue percaya, oke, gue aminin. Nah itu cuman contoh dari banyaknya yang gue dapet tuh, identitas, gue dapet masukan, gue dapet ilmu-ilmu dari teman-teman di legacy. Dan itu yang gue jalanin selama krisis gitu. Pada saat gue pengen promosi gitu. Boleh balik lagi sih?
Nah, gimana jalanin hari-hari di final sprint nantinya nih? Kita cuma punya 2 pilihan. Ya, seperti kalau misalnya dalam kita lagi ada yang pernah main ombak di pantai di sini? Semua pernah lah ya, minimal sekali ya. Kalau kita minimal sekali pernah ya. Oke, kita lagi main-main di pantai, ya, di pinggir pantai, ada ombak nih. Mana enggak? Nah, kita punya 2 pilihan nih. Antara kita nyerah, kita mau stres dengan apa yang kita mau kejar nantinya, kita bingung, kita nggak percaya diri, kayaknya gue nggak bisa nih. Nggak apa-apa, apapun yang kita omongin, ya benar gitu. Lo akan jadi seperti itu. Apapun yang kita pikirin hari ini akan menjadi kita esok harinya. Kalau kita milih, oh udah gue deh, gue nyerah deh, udah tahun depan aja. Akan tenggelam kita teman-teman. Akan jadi habit buat kita tuh. Tahun depannya kira-kira kita API tahun ini akan ikut tahun depan nggak? Enggak ya. Tahun depan 1 Januari akan mulai dari 0 lagi API-nya gitu. Kira-kira tahun depan kita akan ngalamin hal yang sama nggak? Sama lagi. Ya, kita di final sprint juga, mau sebelumnya juga akan ngalamin hal yang sama. Jadi habit nggak? Jadi habit. Oh iya, ya udahlah. Segini-segini aja ya, kita tenggelam, teman-teman. Atau kita bermain bareng sama ombaknya. Kita ke level yang lebih tinggi dari sekarang ini. Ketika kita udah decide nih, oh iya gue pengen belajar deh, gue pengen ngejar deh, gue lakuin yang terbaik deh, kita akan berada di higher level. Walaupun kita nggak nyampe pun nggak apa-apa, tapi ada proses-proses yang kita udah jalanin. Jadi, our future depends on what our choice today. Keren nggak? Oke. Boleh. So choose wisely, teman-teman. Ya, pilih yang bijak-bijak, teman-teman. Mungkin untuk itu doang yang bisa saya sharing. Nanti kita ada video dari Cindy. Ini gua turunin dulu ya. So you thought it was the end of the story. You thought that one single event, that one single moment was enough for him to stand amongst the greats. Sleep? I don't sleep. You thought that was it? Well, you thought it was over. Well, it's just getting started. This is the part where you reinvent yourself. It's time to get tested, to test your will, your endurance. It's time to test your heart, to test your limit. It's about no days off, no weekends, no holidays, no birthdays. Listen to me, no days off. It's about gaining the competitive edge. You can't afford to make excuses. No excuse when you feel pain and trust. You feel it. And all you want to do is give up. And all you want to do is give in. When you feel like you've given all you got, you got to take one more step. You got to run one more lap. You got to throw one more punch until you reach the top.
You know. This is your beginning, but this doesn't have to be your end. Get off the ground. You can't do nothing without faith. You are still special. Is it beyond our reach? No, I'm not afraid. I'm angry. You can't get in! Behind every fear is a person you want to be. Fear is self-imposed, meaning it doesn't exist. You create it, you can destroy it. You face your fears, you become the person you want to be. You run from your fears, you're not living. You're alive, but you're not taking the freedom. You're not running the day. The day's running you. We all fall down in life. The question is, who gets back up? You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. See now what have to become to stop men like him. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, if they can't stop you, then you become something else entirely. Legend. You go after and you give it all you have. If you lose, at least you try, man. I failed. It's 10 times more of a man than someone said, what if? Because what if never went to the arena? That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. You think something's wrong, maybe it's time to stop. No, it's time to move even further. Mentally, you must believe it before you physically start. I choose to rise, not fall. I choose to live, not die. The day will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here. Belief will change my world. History will remember me. I will define myself. I will never go up, not knowing I've given everything I got. Because who am I? I'm the champion. I choose to fight back. I'm coming. All you need now is a little imagination. And your imagination, guys, whether you want to believe it or not, is a preview of your life's coming attractions. You can't imagine what it's going to be. Don't ever expect physically to look in the mirror and see it. Gue balikin ke Ray lagi. Thank you teman-teman. Oh iya. Oke, boleh kasih apresiasi lagi sekali lagi buat Felix. Suara gua jelas, Cindy? Wow, keren ya, Lik ya. Gua jarang banget dengar lu sharing, begitu dengar lu sharing, gua nggak nyangka loh ternyata Felix keren gini. Wow, silakan duduk teman-teman, silakan duduk. So, benar apa yang tadi Felix bilang bahwa hidup kadang-kadang nggak sesuai dengan pesanan. Tapi bukan berarti kita jadi punya victim mentality, tapi apa yang bisa kita lakukan. Tadi Felix udah cerita tentang keluarganya, menurut gue thank you banget loh Lik, dengan kerendahan hati lu mau cerita tentang kejatuhan keluarga lu pertama. Keadaan lu lagi nggak gampang, tapi bukan diem di situ, tapi dia mau bangkit. Semuanya mau bangkit, ada positive sides in every crisis gitu loh. Hari ini, nah kembali ke reality teman-teman, hari ini, apa krisis yang teman-teman hadapin? Ya, buat gue pribadi nggak mudah karena goal gue tadi yang tadi Felix gambar ya, dari hari ini sama goal kayaknya masih jauh banget loh. Ya, goal gue sama Edo nih kemarin nih kita mau ngomong kayaknya kita kurang 1 M. Nah, tapi 1 M di dalam 2 bulan terakhir, bagaimana? Itu kan krisis. Tapi apa kita mau diem dan pikir, wah ini kegedean, wah ini nggak bisa. Atau kita mau lakuin sesuatu. Ada new things yang tadi Felix bilang. Yang new things yang kita bisa lakuin hari ini. Ada balik lagi mikir lagi motivasi tadi mamahnya Felix. Gue cukup
cukup terharu ya waktu lagi mama lu ngomong even jantung gue juga gue kasih buat lu hidup. Nah hari ini buat siapa teman-teman ngelakuin ini dan lu apapun lu kasih di 2 bulan terakhir ini final sprint ini, yuk mau nggak kita punya motivasi yang benar sama-sama, yang jelas tujuan yang jelas tadi Felix bilang untuk kita mau lari gitu loh, untuk kita mau nggak usah mikir yang lain, apapun gue kasih buat orang-orang gue sayang. Nah itu yang gue lakuin. Gue kemarin cukup punya waktu. Tadi kan Felix bilang lagi di krisis itu kita punya waktu untuk kita diem renung, bener gak sih? Dan kemarin gue ngerasain hal yang sama gitu loh. Lagi gue ngerasa gue dalam krisis juga gitu loh. Kayaknya masih jauh banget tujuannya. Terus goal gue, tapi hari itu gue kemarin malam gue nggak bisa tidur. Jadi dari Sabtu gue ke kantor itu tidur cuma 4 jam. Kemarin juga gue tidur 4 jam lagi. Ya, gue nggak bisa tidur. Kayaknya dalam hati gue tuh masih jauh toh. Jadi gue nggak bisa tidur gitu toh nggak. Aduh gini masih jauh, gue harus ngapain? Tapi di momen kayak gitu gue mikir ya. Aduh gue sayang sama anak gue ngeliatin istri sama anak di rumah dan gue pikir gue mau ngelakuin buat lu lah. Gue mau ngelakuin buat lu. So hari ini kita ada sama-sama di dalam wave-nya Legacy untuk kita mengejar final sprint. Buat gue itu powerful teman-teman. Kenapa hari ini gue paksain untuk ada di sini? Ya, karena gue pengen ada di dalam wave-nya untuk gue bisa berdiri lebih tinggi, untuk gue bisa berlari lebih cepat teman-teman. Ya, itu adalah tujuan kenapa sih kita hadir hari ini.